Ah. Ah. Selamat datang kembali di Selamat TV. Iya. Oke, pada video kali ini aku bareng temanku mau sedikit sharing-sharing tentang jurusan pendidikan akuntansi di Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, kali ini aku sama temanku, dia teman satu angkatan, beda prodi, tapi satu organisasi. Nah, mungkin nggak usah lama-lama, langsung kita tanyakan aja kepada temanku kenapa dulu masuk jurusan pendidikan akuntansi. Siap. Pendidikan akuntansi. Oke, silakan. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris. Bisa dipanggil Caris, dari Prodi Pendidikan Akuntansi tentunya, UNS 2018. Oke, gitu sih. Nah, Mas Caris, mesti kita tanya nih. Iya. Kan mungkin ada yang masih bingung nih antara akuntansi sama pendidikan akuntansi. Oke, Nah, bisa dijelasin nggak apa sih pendidikan akuntansi itu? Oke, pendidikan akuntansi ya. Jadi pendidikan akuntansi itu pendidikan dan akuntansi, ada dua kata nih ya, pendidikan sama akuntansi. Jadi di situ kita nanti belajar adanya pendidikan dan juga kita belajar juga dan akuntansi gitu. Jadi kita nanti bisa kita itu fokusnya ada dua, jadi fokus ke akuntansinya kita juga belajar. Terus inilah teman-teman yang ketika akuntansi banyak pasti ya udah ada angka, kalkulator sama jurnal, buku dan sebagainya, laporan keuangan gitu juga. Kita juga mempelajari itu. Terus juga adanya kita juga belajar pendidikannya. Jadi jadi kita juga belajar gimana cari pendidikan itu apa, terus bagaimana cara kita mendidik dan sebagainya gitu. Jadi kita diajarkan cara-cara untuk mengajarkan atau mendidik gitu. Kalau boleh tahu kenapa dulu masuknya ke pendidikan akuntansi? Kan di UNS itu banyak loh jurusan entah yang berbau ekonomi, terus perkantoran atau apa. Kenapa masuknya ke pendidikan akuntansi? Oke, pendidikan akuntansi kenapa ya? Jadi emang dari SMK aku basicnya jadi akuntansi. Oh, emang SMK-nya akuntansi. Basic SMK-nya basic akuntansi gitu. Jadi ya pengen aja ke akuntansi, ya pengen lanjut lagi ke akuntansi gimana sih gitu. Kedua, kenapa ambil pendidikan? Emang itu cita-citaku dari TK. Pengen jadi guru. Gitu, karena itu jadi kita ya udah mau nggak mau kita ambil ke pendidikan akuntansi gitu. Emang minat juga di situ gitu. Terus kalau di akuntansi di UNS itu maksudnya fakultas apa? Kalau akuntansi ke FIB, tapi kalau pendidikan akuntansi itu di FKIP. Iya, pendidikan akuntansi itu masuknya ke FKIP. Nah, berarti sekarang udah semester berapa, Mas? Sekarang itu mau semester 5, jadi kita udah lewat semester 4. Nah, berarti udah 2 tahun kan di pendidikan akuntansi. Yuk, itu bisa diceritain nggak nanti di pendidikan akuntansi itu nanti mempelajari apa, terus kuliahnya itu seperti apa, apakah ada praktikum? Kalau dia kan ada praktikum. Kalau di pendidikan akuntansi itu ada praktikum nggak? Atau kita nanti belajarnya di kelas terus kayak gitu? Oke, jadi gini ya, pendidikan akuntansi nanti kita belajarnya awal. Jadi buat teman-teman yang bingung akuntansi dan sebagainya, pendidikan akuntansi kita nanti semester 1 kita awal dulu, kita ada pengenalan akuntansi sama pengenalan pendidikan gitu. Itu apa? Kita ada pengenalan untuk intinya membangun konsep dari akuntansi dan pendidikan itu. Nah, terus nanti kita lebih lanjut lagi, akan lebih mendalam lagi tentang akuntansi gitu. Kita akan lebih fokus ke akuntansinya, ke keuangannya dan sebagainya. Itu lebih menjurus gitu. Jadi hampir sama kayak teman-teman di akuntansi SMK maupun nanti di akuntansi yang FIB ataupun lain sebagainya gitu. Itu yang murni. Nah, terus nanti ada praktikum, tentu aja ada dong di UNS itu, di pendidikan akuntansi itu ada. Nah, tapi praktikum ini tuh nanti kita praktikumnya ke praktikum perbankan gitu. Jadi di situ kita bagaimana caranya untuk menjadi dalam pegawai di sebuah bank. Kita jadi teller, terus ada bagian akuntansinya, terus ada kita di bagian depan dan sebagainya. Itu kita belajar di situ, kita praktekin di situ. Selain itu pun kan emang dari akuntansi ya setiap hari praktek. Kita berjurnal, laporan keuangan, nah itu juga udah masuk sih gitu. Itu ya, apa kayak kita ngitung uang ya nggak ada barangnya, nggak ada wujudnya. Kalau kan prosesnya kayak gitu. Iya, emang bener. Akuntansi itu kayak ngitung uang tapi nggak ada barangnya, nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya, bener. Kita itu jarang pakai uangnya beneran. Jadi kita itu ya udah kita kasus dan sebagainya. Emang bisa dibilang kita anak tingkat halu paling tinggi. Iya, ada. Jadi kan anak akuntansi itu tingkat halunya paling tinggi. Iya. Kita ngitung nggak ada uangnya, kita ini laba, ini rugi gitu. Tapi ketika udah ada misal nih nggak seimbang atau ada yang salah masuk atau salah input, itu kita pusingnya setengah mati. Satu kesalahan aja bisa nanti itu ya berdarah sampai ke akhir gitu. Jadi emang kita harus benar-benar teliti, tapi asik juga sih akuntansi. Iya. Nah, terus kalau di pendidikan akuntansi di UNS sendiri itu kira-kira
jalur masuknya ada apa aja? Jalur masuknya sama, itu ada tiga jalur masuk, ada SNMPTN, SNMPTN, SBMPTN, SBMPTN, terus ada juga jalur mandiri atau jalur seleksi mandiri. Oke. Ah, gitu. Terus kalau misalkan ada nggak kayak semacam beasiswa atau apa ya, ininya keringanan gitu? Banyak sih beasiswa lain keringanan itu juga ada gitu. Jadi ada semacam beasiswa PPA dan sebagainya. Terus ada juga KIP kuliah dan juga beasiswa dari para perusahaan swasta dan sebagainya itu juga ada Jarum dan lain sebagainya, itu banyak banget gitu. Oke. Terus selain itu juga diberikan akuntansi juga kemarin tahun 2019 itu ada nih, 2 mahasiswa nih yang magang di luar negeri gitu. Itu di Thailand sama di Filipina gitu loh. Jadi walaupun kita berikan akuntansi, kita bisa magang ke luar negeri juga gitu. Itu di sana ngapain? Jalan-jalan atau ya nggak jalan-jalan juga. Misalnya itu kita magang, ada magang di situ, magang bagaimana caranya di sebuah atau perusahaan di situ, kita magang di situ begitu. Jadi kita tahu sistemnya di sana itu gimana gitu. Nah, kalau untuk akreditasi pendidikan akuntansi sendiri, kalau di UNES gimana? Kalau di UNS kita sudah A dong. Udah A. Wow, akuntansi. Akuntansi. Tapi jadi bekutansi. Kayak gitu. Akuntansi. Nah, itu kira-kira udah lama gak sih prodi dari pendidikan akuntansi sendiri? Kalau pendidikan akuntansi itu sebenarnya udah lama banget. Itu udah sejak awal sih gitu UNS itu. Tapi dulunya itu kita gabung ke pendidikan ekonomi gitu. Jadi akuntansi itu nanti anaknya dari ekonomi gitu. Jadi awal pendidikan ekonomi nanti fokusnya mau ke akuntansi atau ke yang lain atau ke ekonominya gitu. Tapi sejak tahun 2014 itu kita udah pisah prodi gitu. Jadi kita jadi prodi sendiri mandiri, jadi pendidikan akuntansi gitu. Dalam waktu sedekat itu kita udah pro A gitu. Nah, kalau yang bisa masuk ke jurusan pendidikan akuntansi itu dari IPA, IPS atau SMK yang bisa? Bisa semua. Bisa semua itu? Bisa semua dong, baik IPA, terus mau IPS, mau dari SMK, mau dari MA, dan sebagainya itu bisa semua masuk ke pendidikan akuntansi gitu. Nah, kalau misal SMK itu ada kriteria, misal SMK tentang perekonomian atau akuntansi? Nggak ada sih, nggak ada harus spesifik seperti itu. Yang penting itu kita lulus aja di jalur masuknya. Ketika mungkin nggak bisa SNMPTN, tapi kita bisa masuk ke jalur SBMPTN ataupun yang mandiri gitu. Penting lulus di situ. Oke. Nah, apa ya, kan pendidikan akuntansi nih yang paling sering banyak ditanyakan kan tentang prospek kerja. Nah, kira-kira prospek kerja pendidikan akuntansi ke depannya itu gimana? Prospek kerjanya itu banyak sih, lebih luas gitu tentunya. Dari pendidikan akuntansi kita bisa jadi guru tentunya, terus tenaga pengajar kependidikan, kita bisa jadi dosen, kita juga bisa jadi tentor dan sebagainya, tutor, itu kita juga bisa gitu. Terus selain itu pun kita ya tahulah sendiri ketika akuntansi banyaknya jadi apa sih? Pasti pegawai bank gitu. Iya. Itu juga bisa juga akuntan juga bisa juga gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan pendidikan akuntansi itu luas sekali gitu sih. Terus ada nggak sih yang apa ya, yang SMA, SMK atau waktu maksudnya yang dari awal itu mereka nggak tahu tentang akuntansi nih, tapi dia udah masuk ke akuntansi, mungkin merasa bingung atau gimana gitu kan, pasti ada sih, ada banyak beberapa temanku juga ada dari SMA IPA malah dia. IPA. Dari IPA masuk ke akuntansi, pendidikan akuntansi. Pak, tenang, jadi jangan khawatir ketika udah masuk pendidikan akuntansi. Itu nanti perkuliahannya di semester 1 sama 2 itu kita pengenalan lagi ke akuntansi. Itu kita belajar basic dari akuntansi adalah pendidikan gitu. Jadi ya di situ kita belajar bareng, kita membangun konsep bareng, apa sih akuntansi, gimana cara kerjanya, gimana cara mainnya gitu di akuntansi gitu. Cara pembelajarannya itu jadi di awal kita dipelajari dari awal bareng-bareng gitu. Jadi buat teman-teman yang masih baru dan sebagainya, bisa ikut gabung gitu, belajar beda jurusan dari akuntansi maupun dari IPA gitu bisa ikut. Dan bahkan sekarang kebanyakan malah justru dari teman-teman yang dulunya IPA, kalau kita udah paham akuntansi, lebih mudah dan bahkan lebih bagus ya nilai. Aku rawani. Aku dulu IPA tapi aku sama sekali nggak kayak minat ke akuntansi itu. Apalagi kalau udah lihat angka kan bawaannya langsung wah pusing gitu. Tapi seneng loh kita. Iya. Aku banyak itu. Iya, aku tuh seneng barang jadinya. Uangnya aja. Nah, apa ya? Kalau di pendidikan akuntansi itu ada semacam organisasi himpunannya gitu kan? Ada dong di UNS FKIP khususnya. Di akuntansi itu ada satu namanya itu Himapaksi. Itu himpunan mahasiswa pendidikan akuntansi. Himpunan mahasiswa pendidikan akuntansi.
Berarti itu yang boleh ikut cuma anak itu. Iya lah, anak Oh, pendidikan iya. akuntansi namanya juga hima faksi gitu. Itu kira-kira berpengaruh nggak terhadap kayak mahasiswanya kuliahnya itu? Wah, berpengaruh itu di situ. Jadi di hima faksi itu yang paling kerasa itu adanya tutor gitu dulu. Tutor. Jadi nanti semester cutting atau kakak tingkat itu akan belajar bareng sama dengan adik tingkat. Kita ada tingkat dan perusahaan nanti dipandu gitu. Terus juga ada pelatihan gitu, ada pelatihan isai, pelatihan debat, ada pelatihan KTI gitu. Kita ada juga dari prokernya dari hima faksi itu sendiri gitu. Juga sering nih ngadain seminar-seminar gitu terkait akuntansi dan sebagainya gitu. Berarti ketika masuk ke pendidikan akuntansi itu nggak melulu kuliah di kelas, kita bisa ngembangin minat dan bakat kita di soft skill kita. Soft skill kita di hima faksi itu Hima sendiri. faksi, Kita keren. bisa jadi wadah gitu buat teman-teman pendidikan akuntansi. Terus juga ada sering kegiatan nih, walaupun kita cowoknya sedikit ya juga ada kegiatan ya ada futsal gitu. Iya. Kita juga ikut juga ada kegiatan semacam itulah banyak kok. Nah, kalau anak-anak dari pendidikan akuntansi itu gimana? Teman-teman dari akuntansi itu asik sih, tenang, asik. Jadi enak sih buat ngobrol slow gitu. Jadi nggak perlu kita Nggak sepaneng fokus, gitu. nggak sepaneng banget, nggak. Kita yang kan katanya image-nya akuntansi itu sepaneng, diem, teliti, pendiam gitu. Nah, kan. iya, Itu enggak gitu, santai kita. Nah, ya salah udah, satu pas ini, aja. salah satunya kayak Pas gitu. lah, santai. Kita nggak usah terlalu pikir sepaneng ke itu, tapi kita juga bisa ke yang lain, tapi tetap juga kuliah kita juga tetap terjaga gitu. Oke. Oh, menarik sekali tentunya pendidikan akuntansi untuk prospek kerja juga luas. Kan kita nggak bakal kepisah sama yang ekonomi nggak bakal kepisah sama yang akuntansi kan. Nah, Kita tetap butuh akuntan Oh, terbaik benar. untuk masa depan. Yoi. Nah, buat teman-teman yang emang masih bingung nih cari referensi mau masuk jurusan apa, nah bisa nih pendidikan akuntansi. UNS ya. Oke, terima kasih. Coba Mas Aris kasih apa ya closing statement dong. Oke. Semangat Semangat bermasuk. buat teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang menonton ini yang bingung masih mau prodi apa nih, mau ambil apa dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang minat akuntansi dan juga minat ke pendidikan atau apa dan sebagainya, yuk bisa gabung ke pendidikan akuntansi gitu. Promosi nih. Terus jadi apa ya, jangan takut sih ketika milih prodi ataupun lain sebagainya, ketika belum tahu tentang akuntansi lain sebagainya, bingung, tenang aja, nanti kita akan diajar oleh dosen-dosen yang sangat luar biasa, dan juga ada banyak dosen-dosen yang S3 dan sebagai profesor itu sudah sangat luar biasa gitu. Jadi ampuh oleh dosen-dosen yang sangat handal gitu. Jangan khawatir, lulus dosen-dosen pendidikan akuntansi FIP juga banyak loh yang lulusan dari luar negeri gitu, Australia, Amerika gitu. Wih, keren. Mantap, jadi tenang aja, nanti kita akan belajar bareng-bareng dari awal dari akuntansi nanti sampai bisa gitu. Oke, menarik sekali tentang tentunya di pendidikan akuntansi. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti masih bingung tentang pendidikan akuntansi khususnya UNS, nanti bisa tanya-tanya ke kakaknya, nanti aku kasih nomornya di link deskripsi. Sekalian sama webnya Prodi ya. Ada kan? Ada lah. Nah, oke, terima kasih tentunya buat Mas Saris udah ngasih review tentang jurusan pendidikan akuntansi. Jangan lupa like, subscribe, komen, ataupun aktifin tombol loncengnya. Ya, Ataupun kalau mau ngasih saran Kak review jurusan ini dong. Oke, boleh banget. Banyak stok. Ayo, oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.